Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat, rekan-rekan, juga saudara-saudara Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rizki yang barokah, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, tim Kang Jai bisa hadir di sekitaran wilayah Brebes, Jawa Tengah ya sahabat-sahabat. Masuknya Kabupaten Tegal apa mungkin ya? Iya, kan? Kabupaten Brebes ini. Brebes. Kurang paham lah intinya seperti itu. Di sini Kang Jai diminta ikut membantu melihat kondisi seseorang yang memiliki keanehan begitu ya, karena orang tersebut selalu berada di dalam hutan dan berperilaku yang kurang wajar begitu ya sahabat-sahabat. Oke. Kita kendaraan di transit di daerah sini karena jalan yang dilalui berupa tanjakan namun sangat licin dan motor sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita naik ke arah sana. Walaupun lewat pinggir nggak mungkin bisa motor ini ya. Iya. Ini juga ada jalannya, udah dalam sekali. Lewat pinggir saja, nih bisa diperlihatkan medannya. Ya mungkin ini buat penggemar adventure ya. Iya. Jalan untuk penggemar adventure mungkin. Ini jalan bukan sih, Kang? Jalan, Kang. Coba saya kontak dulu yang ini. Halo, assalamualaikum. Ini Kang, kita sudah sampai di jalan yang licin, yang tanjakan tapi tidak bisa dilalui oleh motor begitu Kang. Oh, berarti terakhir terlihat di sekitar sini ya. Iya, baik. Coba saya akan ya mencarilah. Nanti kalaupun tidak ketemu mungkin saya kembali lagi karena tidak bertemu dengan satu orang pun tadi di hutan ini kan. Siap. Oke Kang. Ini Kang.
Iya. Saya melihat gambaran di sekitar sini. Coba dilihat ke sana. Saya tidak menemukan yang aneh, tapi sepintas saya merasakan ada sesuatu di sini. Kang, mundur, mundur. Naik ke sini, Kang. Ada jalan tidak? Turun ke jalan. Ada Kang? Coba diperhatikan. Lihat di kamera tidak? Kelihatan Kang? Masya Allah, ini kan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf, Bapak dengan Bapak Tejo. Betul. Oh ya Pak, begini Pak, mohon maaf. Saya mencari-cari Bapak nih dari 2 jam yang lalu. Diamanatkan oleh keluarga Bapak untuk membawa Bapak pulang ke rumah gitu. Nggak usah dicari saya. Nggak usah dicari. Iya. Kenapa Bapak tidur di sini? Apalagi ini tempat seperti ini, Masya Allah. Lagi menyepi. Lagi menyepi. Iya. Menyepi untuk apa? Tadinya sih saya menjago DPR, tapi enggak jadi. Menjago DPR tidak jadi. Maksudnya nyalon mungkin, Pak. Iya. Kalau yang saya dengar sih Bapak cerita keluarga katanya nyalon jadi kepala desa, terus nggak jadilah. Iya. Terus Bapak kenapa jadi seperti ini? Ya, Kenapa hidup di sini? karena modal saya sudah habis-habisan. Modal habis, Jadi nggak jadi. Tapi kan anak Bapak mencari-cari, Bapak punya rumah, Bapak punya kebun, punya sawah. Lebih baik Bapak kerja seperti biasa lagi, nggak usah seperti ini. Bapak ini sedang ritual atau apa seperti ini dalam hutan? saya lagi menyepi sudah 34 hari di sini. 34 hari di sini. Mau sampai kapan? Tujuannya sih saya sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Nah, itu gunanya untuk apa, Pak? Ya,
Siapa tahu saya jadi orang pintar atau apa. Bapak ingin jadi orang pintar semacam kesepuhan atau dukun, mungkin begitu. Iya betul begitu. Tapi ini petunjuknya suruh di sini, tidur di sini. Iya betul saya. Kalaupun Bapak ingin jadi orang yang pintar, belajar itu harus ada gurunya, Pak. Tidak boleh seperti ini. Lagian buat apa sekarang Bapak, mohon maaf, melakukan ritual seperti ini 40 hari niatnya ya, tidur di sini. Ingin mendapatkan ilmu apa, Pak? Kan saya ada keturunan dari nenek moyang saya. Ada keturunan dari nenek moyang. Iya. Jadi mau meneruskan begitu ilmunya. Iya. Mohon maaf, Pak. Setahu saya yang namanya ilmu turunan dari nenek moyang ya, itu tidak bisa dipaksakan. Maksudnya kalau tidak ada bagiannya turun ke Bapak, itu tidak akan turun walaupun Bapak pelajari seperti apa. Jadi kalaupun tidak dipelajari, kalau memang itu sudah ada bagiannya, itu otomatis bisa sendiri. Setahu saya, kalau bahasa Sunda mah itu bisa dihoyong-hoyong, itu bisa diembung-embung, Pak. Ilmu mah seperti itu. Tapi kalau menurut saya, Bapak ini melakukan tindakan yang salah begitu. Terus saya bagaimana ini? Ya itu sih terserah Bapak. Kalau saya boleh sarankan, Bapak pulang saja ke rumah. Jangan berpikiran yang macam-macam, menyiksa diri, Pak. Ini namanya seperti ini. Apalagi ini di dalam hutan ya, Masya Allah. Bapak ini puasa apa makan seperti biasa di sini? Tidak makan. Oh, tidak makan, Masya Allah, sampai lama seperti ini ya. Kalaupun mau puasa, Pak, jangan puasa yang tidak makan seperti ini. Bulan puasa Ramadan, Pak, itu lebih berkah ya. Secara ajaran agama, Bapak agamanya Islam. Islam agama mah. Tapi prakteknya tidak melaksanakan sholat dong, Pak, kalau begini di sini. Tidak. Oh, iya. Ya, itu kembali silahkan dipikirkan kembali, Pak. Kalau menurut saya, sudahlah hentikan seperti ini. Karena ini hanya akan menyiksa badan Bapak sendiri begitu. Kalau menurut saya, kasihan anak-anak. Makanya menghubungi saya, katanya suruh memberi nasihat sama Bapak. Padahal mohon maaf, Pak, bukan berarti saya lancang. Saya hanya anak kemarin sore, tidak tahu apa-apa. Cuman yang jelas saya tekankan, jangan sampai Bapak bermurung diri karena gagal mencalonkan diri ya jadi kepala desa atau anggota DPR tadi ya, kalau kata Bapak. Ya memang mungkin belum rezekinya, Pak. Jadi jangan terlalu dibawa frustasi seperti ini. Ini banyak nyamuk tuh kan, Pak. Kasihan Bapak di sini. Bapak sebenarnya nyalon kades atau DPR, Pak? DPR. Oh, DPR. Ya, DPR tingkat apa? Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Atau begini, Pak, saya sampaikan ke keluarga, nanti saya sudah menemui Bapak, terkait Bapak mau kembali pulang atau tidak, itu silahkan hak Bapak, saya tidak akan memaksa. Tapi kalau boleh saya berpendapat atau kasih saran, mau diterima silahkan, tidak pun buat saya tidak masalah. Yang jelas apa yang Bapak lakukan seperti ini merupakan hal yang salah, Pak. Karena kalaupun mencari ilmu, jangan di tempat-tempat seperti ini, Pak.
mau sehebat apapun ilmu Bapak, ingat Pak, tidak ada ilmu apapun di dunia ini yang melebihi daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya Pak. Saya juga bukan orang berilmu, tapi alangkah baiknya Bapak kembali berkumpul dengan keluarga, insya Allah akan lebih barokah dan lebih bahagia, tidak tersiksa dengan cara seperti ini begitu Pak. Gimana Pak? Saya titip aja omongan. Titip omongan gimana? Sebelum 40 hari saya nggak bakalan pulang. Jadi sebelum 40 hari Nggak bakalan pulang. nggak akan pulang. Berarti tinggal 6 hari lagi. Iya. Bapak kuat di sini. Ya mudah-mudahan kuat. Iya, iya. Nggak tahu saya pulang dari sini jadi orang kaya. Ingin jadi orang kaya pulang dari sini setelah 40 hari. Bapak punya mobil? Udah dijual pakai modal itu. Modal nyalon. Iya habis. Habis. Tadinya punya mobil berapa? Mobil sih 2. Mobil 2. Mobil mewah semua ya? Iya. Oh iya iya. Habis 1 miliar mungkin Pak untuk nyalon. Malah melebihi. Lebih. Masya Allah. Ya, saya tidak akan komentar terlalu jauh lah Pak terkait masalah itu. Namun apa yang sudah diamanatkan keluarga Bapak terhadap saya sudah laksanakan. Saya sudah mengingatkan Bapak untuk kembali ke rumah. Namun Bapak bersikeras untuk tetap melanjutkan ritual ini. Saya hanya bisa menyampaikan apa adanya terhadap keluarga Bapak begitu. Itu hak Bapak, silahkan kepercayaan Bapak begitu ya. Astagfirullah. Jadi tetap Pak mau di sini terus. Saya pengennya sih tetap lah. Begitu. Begini Pak, ini penekanan saya yang terakhir. Saya sampaikan, dengan Bapak seperti ini walaupun sampai nanti 40 hari, walhu alam, saya tidak tahu Allah itu akan membuat Bapak menjadi kaya atau tidak. Namun secara pemikiran saya, Bapak telah meminta bukan sama Allah kalau seperti itu ya. Jadi saya pun berkeinginan Bapak untuk pulang sajalah Pak begitu. Saya musyrik itu ya. Musyrik Pak. Meminta selain kepada Allah itu musyrik. Walaupun saya juga bukan orang kaya Pak. Saya juga sama. Malah mungkin kehidupan saya lebih menderita daripada Bapak. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Bapak ingin mobil Bapak kembali? Tujuannya sih iya. Ya, ingin kaya kembali ya. Iya. Kalau saran saya kan Bapak buka usaha baru saja, modal sudah punya. Mohon maaf loh, bukan saya lancang menasehati Bapak Pak. Namun ini ya kita sharing tukar pikiran seperti itu. Karena kalau secara keilmuan, secara pengalaman saya bukanlah apa-apa. Dan saya pun bukan orang kaya. Saya tidak punya mobil, malah rumah pun saya lah gubuk, bisa dikatakan seperti itu. Tapi insya Allah Pak, kalau Bapak sekarang bisa kembali lagi ke jalan yang benar, jangan melakukan ritual-ritual seperti ini, insya Allah kehidupan Bapak akan lebih bahagia begitu. Itu silahkan, tergantung Bapak. Kalaupun Bapak iya mau pulang, sekarang saya tinggal telepon keluarga Bapak untuk menjemput Bapak ke sini. Oh, saya baru kali ini ada yang nasihati. Ya. Saya merasa terima kasih. Ya. Merasa lega batin saya. Alhamdulillah. Ini saya salah. Ya, alhamdulillah Pak. Ingat Pak, kita itu minta segala sesuatu itu hanya sama Allah Pak. Mohon maaf. Di sini saya sampaikan Pak. Saya jai. Kalau Bapak belum kenal, saya jai hanya manusia biasa, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, apalagi Gus dan sebagainya, tidak. Saya hanya seorang petani biasa Pak. Namun di sini saya ingin mengingatkan Bapak bahwa
kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apalah artinya kekayaan, Pak? Tidak bisa untuk dijadikan bekal kita menuju alam akhirat nanti, Pak. Yang akan kita bawa hanyalah amal kebaikan kita, Pak. Iman dan takwa kita, Pak, yang akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi Bapak bersedia untuk pulang ya? Oh, saya juga pengen pulang. Kalau dulu memang saya merasa salah. Ya, baik. Kalau begitu saya kontak dulu, Pak. Ini Bapak silahkan mungkin bisa membersihkan badan dulu, diri dulu. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya buat Bapak ya, pelajaran. Alhamdulillah, kita ini keren cari tempat yang bisa nih. Terima kasih. Iya Pak, sebentar Pak, saya sorry mitra Bapak dulu. Cinta. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada. Penemuan Bapak Tejo yang selama ini menghilang menurut keluarga sudah Kang Jai temukan ternyata di lokasi hutan di bagian tebing-tebingnya ini, melakukan puasa pati geni 40 hari katanya tujuannya agar beliau menjadi kaya begitu. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak mungkin harta yang berlimpah akan kita bawa mati begitu ya. Jadi justru marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Itu semata-mata karena sifatnya Kang Jai hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.